nggih mengganggu waktu Bu Afi dalam aktivitas pembelajaran bersama anak-anak. Saya mendapat tugas Bu Afi yaitu tentang supervisi akademik. Jadi nanti saya yang pertama ini nanti kita akan melakukan praobservasi dulu tentang RPP, kemudian nanti yang kedua nanti saya akan masuk ke kelas, diizinkan Ibu? Iya, diizinkan. Ya, kemudian nanti pas observasinya nanti menunggu PP saya. Ya. Nah, untuk praobservasi ini ya Bu ya, Ya. RPP-nya saya sudah membaca sekilas tentang RPP Bu Afi. Ya. RPP-nya sangat hebat sekali, lengkap, detail sekali ini Bu, dari tiap tujuan pembelajarannya, medianya, terus langkah-langkah pembelajarannya. Nah Bu Afi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Afi sampaikan nanti? Dalam tujuan pembelajaran kali ini ada 7 tujuan yang saya harapkan ya. Dari sini melalui tanya jawab, siswa itu mampu menganalisis lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Kemudian setelah menyaksikan tayangan melalui PowerPoint, siswa itu mampu menyanyikan lagu bertema hewan dengan diiringi musik dengan baik. Kemudian melalui video yang saya tayangkan juga daur hidup hewan, siswa itu mampu menjelaskan daur hidup hewan penyusun komponen ekosistem dengan tepat. Nah, setelah mengamati gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint, siswa juga mampu menganalisis perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Serta melalui diskusi kelompok, siswa itu mampu memperjelas perbedaan daur hidup dengan tepat. Kemudian melalui penugasan proyek juga, siswa mampu membuat alat peraga daur hidup hewan dengan baik. Setelah membuat alat peraga daur hidup hewan, nanti siswa mampu mempresentasikan hasil karyanya dengan benar. Ya, jadi ada 7 ya, ada 7 tujuan pembelajaran. Ini sudah di RPP sudah tertulis dengan detail sekali, A, B, C, D-nya juga sudah sangat tepat sekali. Kemudian untuk area pengembangan dari pembelajaran ini, kira-kira Bu Afi sendiri akan mengembangkan area yang hendak dicapai itu apa ya? Nah, kalau di sini saya ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam hal membedakan daur hidup dengan tepat. Nah, selain itu saya ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam hal presentasi terhadap hasil karyanya yang telah mereka ciptakan sendiri. Oh ya, jadi area yang ingin Bu Afi kembangkan itu kompetensi siswanya ya, dalam betul. hal membedakan daur hidup dengan tepat, kemudian mengembangkan kompetensi siswanya dalam hal presentasinya. Iya, betul sekali. Nah, ada pun strategi yang dipersiapkan untuk melengkapi atau untuk mengembangkan area tersebut. Apa sih strategi yang dipersiapkan oleh Bu Afi sendiri? Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan strategi pendekatan saintifik yang pasti ya. Kemudian strateginya dan model pembelajarannya itu adalah project based learning. Kemudian strategi lainnya adalah nanti saya mengelompokkan siswa berdiskusi, mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oh ya, jadi strateginya ini nanti pakai pendekatan saintifik, kemudian menggunakan model pembelajaran PPL ya. Ya. Kemudian dikelompokkannya itu berdasarkan gaya belajar ya. Ini suatu terobosan bagus ini untuk Bu Afi, berarti ini ada pembelajaran diferensiasinya. Nah, untuk nanti berarti kan kira-kira berapa menit ini untuk pembelajaran ini? Pembelajaran ini 6 ya. jam pelajaran, tadi Ya. 210. Ya, ini nanti insya Allah saya akan masuk kelas. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Semua tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan maksimal dan siswa tersebut dapat dikondisikan dengan baik. Terima kasih Bu Afi atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
Wa bil Qur'ani hukma wa imama. Artinya saya adalah Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, dan Al-Quran sebagai hukum dan panutanku. Rabbi zidni ilma wa subhani fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni rusli. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Hari ini siapa yang tidak masuk, anak-anak? Mas Romi tidak masuk. Kenapa ya? Sakit. Ternyata Mas Romi tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Mas Romi cepat sembuh agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, jajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah air, bunga airku Indonesia. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam mereka. Salam. Terima kasih. Nah, silakan duduk semuanya. Alhamdulillah semangat semuanya ya pada hari ini ya. Hari kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Penggolongan hewan, betul sekali. Ada berapa ya penggolongan hewan? 4. Apa saja, anak-anak? Betul sekali, ternyata masih pada ingat. Siapa yang bisa memberikan contoh hewan herbivora? Sapi. Betul. Ya. Terus? Domba. Betul. Akan belajar tema 5 ekosistem utama, yaitu komponen ekosistem pembelajaran yang ke-5. Dengan tujuannya apa? Pelajaran pada hari ini yang pertama, kita dapat menganalisis lagu bertangga nada minor, hidup hewan, serta kita bisa memperjelas perbedaan daun hidup hewan dan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta kita akan membuat proyek tentang membuat alat peraga hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Kenapa kita harus belajar tentang daur hidup hewan? Agar kita bisa mengetahui ya bagaimana perkembangan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, agar kita tahu manfaatnya. Ada hewan yang bisa dimanfaatkan, ada yang hewan malah merugikan manusia. Dengan belajar pembelajaran ini, Ibu Guru harap kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Apa?
siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Burung. Ya, ternyata di antara kita banyak yang punya hewan peliharaan. Bu Guru juga punya hewan peliharaan. Dan kemarin hewannya Bu Guru, induk ayamnya itu habis mati. Dan kebetulan telur-telurnya itu banyak sekali. Akhirnya Bu Guru kumpulkan dalam satu kardus. Bu Guru kasih listrik. Dan Bu Guru amati apakah telur ini akan menetas atau tidak. Ternyata telur ayamnya Bu Guru, induk ayamnya mati. Akhirnya Bu Guru masukkan ke dalam kardus. Terus Bu Guru kasih lampu ya biar hangat. Terus setelah 21 hari, sekitar 21 hari, ini sudah mulai retak-retak semuanya. Tadinya mau dibawa ke sekolahan, tapi karena masih di listrik, takutnya nanti mati anak ayamnya. Akhirnya Bu Guru videokan. Bagaimana sih tahap perkembangannya? Tuh lihat. Ya, apa kalian pernah memperhatikan hewan peliharaan kalian? Pernah ya. Tuh, keluar dari cangkang seperti itu. Nah itu lagi setelah keesokan harinya udah ini ada 4 yang menetas, sudah lumayan besar, ya kan? Lucu-lucu sekali. Kalau sekarang sudah semuanya menetas, ada 10 ekor. Ayam. Ini lagu apa hari ini? Kupu-kupu yang lucu. Sambil diperhatikan hewannya. Dilihat dari nadanya, lagu kupu-kupu yang lucu itu termasuk lagu yang bertangga nada apa anak-anak? Minor. Kenapa kalian bisa menjawab minor? Tidak bersemangat. Kurang bersemangat, sedih. Lagunya cenderung temponya apa ya? Pelan dan kurang bersemangat tadi. Kupu-kupu yang lucu. Lagunya temponya pelan dan seperti sedih dan kurang bersemangat. Selain lagu kupu-kupu yang lucu, coba kalian sebutkan lagu yang bertema hewan lain dengan nada yang hampir mirip dengan lagu kupu-kupu yang lucu. Kelinciku, terus kucingku belang tiga. Ada yang bisa nyanyi kucingku belang tiga atau kelinciku? Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali.
yang lucu. Hewannya berarti adalah kupu-kupu. Pernah nggak kalian mengamati bagaimana sih kenapa kupu-kupu itu punya sayap yang cantik, bisa terbang, sayapnya warna-warni? Itu kalian pernah perhatikan atau tidak? Dari mana kupu-kupu itu berasal pertama kalinya? Telur. Iya, ada yang pernah mengamati berarti. Telur, kemudian apa lagi ya? Oh, ulat. Terus kepompong, baru menjadi seekor kupu-kupu yang lucu. Itu disebut dengan daur hidup. Coba kalian perhatikan video tentang daur hidup ini. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Perhatikan ya, amati videonya. Kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah sudah pulang dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna menjadi kepompong atau pupa hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berubah lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang. Tadi ada pertanyaan. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Ya. Betul sekali. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Metamorfosis kebanyakan dialami oleh serangga. Seperti tadi anak ayamnya berburu. Itu tidak bermetamorfosis, tetapi berkembang di biak. Pertama telur, kemudian menetas, ya, jadi anak ayam, kemudian jadi induk ayam. Tidak ada perubahan wujud yang begitu signifikan terhadap tubuh ayam. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis seperti kucing. Kucing waktu baru lahir kecil ya. Iya, terus agak sedang, kemudian kucing dewasa, tidak membentuk kepompong, tidak ada ulat, ya. Berarti tidak semua hewan mengalami namanya metamorfosis. Kalian simak tadi, dapatkah kalian menjelaskan apa itu daur hidup? Daur hidup Ya. Iya, betul sekali. Siapa yang bisa membaca dengan jelas? Coba Mas Fatih. Baca daur hidup itu apa? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan. Betul sekali. Daur hidup itu berarti dari lahir kemudian sampai ke dewasa. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tadi tidak ya. Nah, apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Kita akan pelajarinya lebih dalam lagi. Akan sebuah proyek membuat alat peraga tentang daur hidup hewan, ya. Di buku akan bentuk menjadi 5 kelompok untuk bekerja sama, berdiskusi, membuat daur hidup hewan. Ini hewan apa anak-anak?
Tahapannya apa saja? Kalian amati. Telur, ulat, kelapa, kepompong, kemudian jadi seekor kupu-kupu. Nanti kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ini hanya sebagai contoh dan tidak harus sama persis seperti Bu Guru. Boleh membuat poster, boleh membuat alat peraga yang lain sesuai kreasi kalian sendiri. Jangan lupa untuk selalu bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, masing-masing anggotanya 4 anak ya. Sudah siap membagi kelompok dengan cara memutar roda seperti ini. Nanti untuk putaran yang pertama itu berarti kelompok 1 ya, 4 anak. Putaran yang kedua kelompok 2, putaran yang ketiga kelompok 3, dan putaran yang keempat kelompok 4. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 5. Yang membantu Bu Guru, Mbak Afita ya, minta tolong pencet. Ya, untuk kelompok 1 siapa ya? Vila ya. Ya, itu adalah kelompok 1. Anggotanya? Oke. Apa lagi? Ya. Nah, udah lagi. Dihapus lagi, Mbak. Hapus. Yang sudah muncul namanya dihapus, nanti double. Ya. Klik lagi. Oke. Siapa lagi untuk kelompoknya? Oke ya, dia ya kelompok 1. Bisma. Sekarang kelompok 4. Ya, terima kasih. Nama kelompoknya karena ini tentang daur hidup hewan, berarti kita akan memberi nama kelompoknya tentang hewan serangga. Silakan untuk kelompok 1 maju. Yang ambil apa ya? Ya, kelompok 1 coba. Dapat apa? Kupu-kupu. Berarti nanti membuat proyek tentang daur hidup kupu-kupu. Sekarang kelompok 2 maju. Ya, apa coba kelompoknya? Kata kelompok 2, kata berarti akan membuat daur hidup kata. Sekarang kelompok 3. Apa? Belalang, berarti kelompok 3 membuat belalang. Sekarang kelompok 4. Iya, kelompok 4 mendapat capung. Jadi untuk yang terakhir adalah kelompok lebah. Silakan dipasang di meja kalian sebagai identitas kelompoknya. Paparkan peralatannya. Nah, untuk membuat proyek pada kali ini silakan kalian catat apa saja yang diperlukan dalam proyek pembuatan alat peraga daur hidup hewan dengan teman kalian. Nanti Bu Guru akan membagi lembar kerja peserta. Bu Guru akan membagi lembar kerja peserta didik ya. Dan kemudian untuk memudahkan kalian membuat alat peraga, Bu Guru akan memberikan fasilitas handphone. Di fasilitas handphone itu ada aplikasi namanya Dupan, daur hidup hewan. Nanti di situ misalkan kelompok lebah, berarti nanti untuk melanjutkan. Nah, ini dia aplikasinya ya. Nanti diklik tengah nanti.
pilih sendiri yang mana, kupu-kupu atau capung atau semut, tadi dapatnya apa. Nanti baru diklik. Contoh ini kupu-kupu. Ya, berarti nanti di sini ada beberapa tahap kehidupannya ya, mulai dari telur sampai nanti jadi kupu-kupu. Apa ada pertanyaan? Untuk membuat alat peraga daur hidup hewan, Bu Guru minta hari ini langsung jadi ya. Kalian butuh berapa lama waktunya? Berapa menit? 45 ya. Sepakat untuk 45 menit? Sepakat. Berarti dalam 45 menit kalian harus membuat alat peraga. Nah, silakan Guru akan membagikan lembar kerjanya. Ya. KPD dan smartphone kepada kalian. Silakan mulai dari sekarang kalian berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa untuk bekerja sama ya. Kalian akan menghasilkan sebuah alat peraga daur hidup hewan. Silakan dimulai, bisa bekerja sama sekarang. Jangan lupa ya, identitasnya diisi, nama kelompoknya apa. Gunting ikutin pola. Udah. Ini kebutuhan. Ya. Nah, ini kan udah ada tandanya. Kelompok 2 bagaimana? Nah, ini tinggal Mas Titis ikutin aja kayak gini nih. Ikutin itu yang ini sepertinya untuk ya, ikutin garisnya seperti ini. Ini buat nampil. Ini digunting lagi ya, silahkan digunting. Dan bahannya apa saja? Bagus sekali gambarnya. Belalangnya besar. Mas Idul hebat ya, tinggal ditebelin aja pakai itu ya. Bikin sayapnya berarti 3 ya, segini terus agak setengah, agak kecil atau segini. Yang penting jangan terlalu melebihi ini. Kenapa Mbak? Ini membuat capung kan ya. Apa saja yang dibutuhkan? Styrofoam, terus guntingnya mana lagi? Cuma 1, 2. Ini kamu gambar untuk tanda panah ya, pakai spidol. Udah nanti gunting. Boleh nggak apa-apa, warna merah bebas. Terus mau warna apa? Ini gambar tanda panahnya. Kalau ada kesulitan tanya guru ya. Ini tinggal digunting aja, tempel. Mana gunting? Gunting. Iya, ini gunting. Ya. Guntingnya paling pulangnya. Ya. Nah kamu, nah tadi kamu dapatnya apa? Capung ya, berarti cari di sini capung.
capung nih, udah dapet ya capung. Kemudian diklik, coba tengahnya. Nah, tahapannya apa dulu capung? Telur ya. Terus diklik yang tanda hatinya, dibaca. Nanti buat keterangan gambarnya larva, berarti nanti telur, kemudian larva. Setelah itu apalagi dibaca keterangannya? Capung dewasa. Untuk kesimpulannya bisa setelah ini nanti ada kesimpulan. Nanti ini ditulis untuk kesimpulan. Paham? Iya. Yang itu. Ya, kelompok 1 bagaimana? Apa? Coba kamu dapatnya apa tadi? Telur dulu. Telur dulu. Setelah telur apa? Coba diucap. Ulat. Ulat atau nama lainnya apa? Larva. Larva. Seperti ini. Dapatnya apa tadi? Kata dari telur dulu, kemudian dipencet ya, dibaca. Nanti diisi di sini keterangan. Di sini nanti. Daur hidup apa? Kata dimulai dari apa dulu? Telur, ditulis telur, dijelaskan di sini sedikit aja ringkasannya. Kemudian setelah telur pencet lagi. Masuk apa lagi? Berudu tanpa kaki. Berarti nanti ini ditulis berudu tanpa kaki. Kemudian apa lagi di sini? Iya, berudu dengan kaki. Tulis di sini berudu dengan kaki, dijelaskan. Setelah itu apa? Katak dewasa. Sudah, nanti tinggal nulis kesimpulannya. Kesimpulannya ada di akhir setelah kamu membaca semua. Ini dia namanya kesimpulan. Hari ini berarti membuat alat peraga daur hidup hewan. Hampir jadi nih. Nah, iya, inilah. Ya kan cukup kan dengan gambar lagi. Nah ini lagi tekuk lagi. Tekuknya mana? Nah ini juga kita ditempel ya. Yang gede sakit ya. Tahu dewasa ya. Nimfa lagi terus pori. Nah setelah ini berarti urutan yang ketiga ini ditulis keempat. Pakai stick note yang keempat. Kalau kurang nempel boleh ini sih, inilah kasihlah. Sekarang kamu nyari yang ketiga. Yang ketiga ini, coba tulisin nomor 3 di sini. Aku berarti nimfa. Nimfa yang kedua. Nimfa 2 share. Nah ini dia belalang. Nah dari telur dulu, kemudian ditulis berarti metamorfosis belalang dimulai dari telur. Angka 3. Oke, nimfa 2 di sini. Sudah selesai? Cara menempelnya. Cara menempelkannya. Ini kurang nempel. Ini dari mana dulu telur ini ditempelin ke sini pakai double tip.
Nah, kayak gini nempelnya. Terus nanti di sini diberi keterangan. Apa? Lebih kayu putih ya? Iya, lebah yang besar. Tahapan. Di sini pojok. Ya. Nanti dihias pak. Ada kesulitan apa tidak? Gampang? Ya. Mana? Iya, itu nanti buat nanti nunggu Mas Tizul dulu selesai mengguntingnya. Awas kakinya lepas. Nanti kamu kesulitan. Gunting. Bagaimana Mas Tizul? Jul? Tahan apa Jul? Nanti lepas itunya kakinya. Awas dulu. Sayapnya telur, larva, terus pompong, terus jadi lepas. Kan? Setelah itu kita gabungin di sini. Mana kantong ajaibnya? Oh ini. Nah. Laki satu laki. Sini dingin. Ya. Oke. Sudah jadi hasilnya. Iya, bagus sekali. Silakan nanti persiapkan untuk presentasinya ya. Bagaimana kelompok kata? Oh, kelompok kata hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Bagus. Semangat. Kelompok belalang. Bagaimana? Oh, bagus sekali. Coba lihat. Benar-benar kreatif nih kelompok belalang. Keren, hebat sekali. Sip. Nanti siapkan untuk presentasinya ya, biar kompak. Gimana kelompok kampung? Wah, ini ada stikernya juga. Bagus sekali hasilnya. Udah jadi ya ternyata. Oke, sip. Sekarang kelompok lebah. Bagaimana kelompok lebah? Oh, bagus sekali. Ada hiasannya juga. Sip, keren. Bas, ya. Kompak semuanya. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah siap presentasi? Masih semangat? Lemes semuanya. Tepuk semangat. Oke, sekarang kelompok satu dulu dari kelompok kupu-kupu. Silakan maju beri tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Coba hasilnya. Oh, bagus sekali. Silakan dibaca apa sih? Bikin apa ya? Kelompok 1. Metamorfosis kupu-kupu. Silakan dibaca. Kupu-kupu memulai hidup dalam bentuk telur yang kecil. Telur. Dan lonjong. Telur Kemudian? kupu-kupu biasanya bersarang pada atas tanaman. Ya. Larva merupakan bentuk setelah telur menetas. Ya. Pupa larva akan membentuk pompong untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa setelah larva telah melakukan pembentukan dan perubahan melalui proses kepompong.
akhirnya muncul kupu-kupu dewasa dari kelompok. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kupu-kupu. Hebat sekali hasilnya ya. Siapa yang akan menanggapi? Siapa yang mau menanggapi hasil karya? Ya, silakan dari kelompok katak. Mas Kiki. Dari kelompok 2 akan menanggapi hasil kelompok 1 secara keseluruhan hasilnya bagus sekali, hanya belum diberi judul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kelompok katak katanya sudah bagus sekali, hanya belum ada judulnya. Bisa dikasih judul di sini, metamorfosis kupu-kupu, biar lebih jelas. Oh, ini apa ya? Bagus. Tapi secara keseluruhan sudah bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lain. Coba berarti pertama kali apa? Fasenya yang pertama katak bertelur. Terus kemudian berudu. Jadi berudu tanpa kaki ya. Kemudian katak muda sudah ada kakinya. Kemudian jadi katak dewasa. Bagus sekali. Siapa yang akan menanggapi hasil dari kelompok katak? Ya, silakan kelompok belalang. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil karya kelompok 2. Hasilnya sudah bagus dan lengkap. Terima kasih. Mimpas Imoko. Hewan ini disebut hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Karena dahulu belalang tidak mengalami Coba lihat. fase pupa. Oke. Berarti dari telur, kemudian nimfa 1, kemudian nimfa 2, terus imago atau belalang dewasa. Bagus sekali, ini kreatif sekali ya. Pakai belalang gambar sendiri terus dibentuk seperti ini, hebat sekali untuk kelompok belalang. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok? Hasilnya bagus dan menarik sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok Sapung, hasilnya bagus, kreatif sekali. Guru juga hebat sekali ini untuk kelompok belalang. Beri tepuk tangan untuk kelompok belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapung sebut tidak sempurna. Oke, siapa yang mau menanggapi hasil karya dari kelompok Sapung? Ya. Sekali besar dan jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hasil posternya bagus, besar sekali ya. Mudah dibaca, jelas. Wah, kreatif sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulai saat lebah betina, yaitu ratu lebah betina. Fase selanjutnya adalah menetas menjadi larva. Tubuh dan organ-organ tubuhnya menjadi lebih sempurna. Selama 12 hari larva akan. Keren. Siapa yang mau menanggapi? Saya Ya. mau menanggapi hasil karya kelompok 5 secara keseluruhan sudah bagus, namun untuk keterangan gambar kurang besar. Kurang besar katanya tulisannya. Oh, padahal udah ini ya, tapi ya pakai spidol, nggak apa-apa. Tapi udah bagus sekali hasil dari kelompok lebah. Keren. Beri tepuk tangan untuk kelompok lebah. Nah, kalian tadi sudah membuat hasil karya. Bu Guru sangat bangga sama kalian. Ternyata kalian sangat kreatif, hebat sekali, pintar semuanya. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis apa? Sempurna. Sedangkan belalang bermetamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya di mana? Coba kalian lihat. Dari telur
kemudian menetas jadi ulat atau larva, kemudian jadi kepompong dan kupu-kupu. Sedangkan pada ini alat peraga yang dibuat kelompok belalang. Kemudian ini nimfa 1 atau nimfa yang pertama ya, yang kecil. Kemudian ada nimfa 2 atau nimfa yang besar. Kemudian baru jadi imago atau belalang besar. Apakah belalang melewati masa pupa atau kepompong? Melewati atau tidak? Perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna tidak melewati fase kepompong. Sampai di sini jelas? Jelas? Ada yang mau bertanya tentang daur hidup hewan? Boleh bertanya apa saja tentang daur hidup hewan. Siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya, kalau hewan itu berkembang biak dengan sangat banyak, apa berpengaruh, Bu? Ya, terima kasih. Nanti apa yang akan terjadi? Daun-daun akan dimakan semua sama belalang. Otomatis ekosistem akan mengalami perubahan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kata salah, kata mengalami metamorfosis tidak sempurna. 1, 2, 3. Salah. Silakan Mas Fatih coba dicek. Ya. Nah, atas salah, yang salah aja. Nih, kelompok. Udah, ambilin aja. Silakan kalian kerjakan evaluasinya dengan jujur ya, dan kerjakan sendiri-sendiri. Nah, hari ini sudah belajar tentang tangga nada, terus daur hidup hewan. Nah, kesimpulannya apa? Semua hewan mengalami daur kehidupan, tetapi tidak mengalami, ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi berapa? Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa saja? Belalang, capung. Kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Apa sedih? Alhamdulillah senang semuanya. Dan besok kita akan belajar tentang rantai makanan ya pada ekosistem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajaran pada hari ini ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jangan lupa sampai rumah kalian ganti baju. Kalau mau main pamit dengan orang tua. Terima kasih untuk semuanya. Semoga besok kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Halimatus Sa'diyah. Assalamualaikum Bu Wafi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Bu Wafi, kemarin kan hari Senin ya, minggu lalu kita sudah melaksanakan pra-observasi tentang RPP, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas. Nah, saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Nggih, siap ya Bu Wafi? Ya, Bu Wafi, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Santai ya Bu. Yaitu yang pertama, apa yang Bu Wafi ingin dapatkan dari percakapan ini? Ini nanti apa yang ingin Bu Wafi dapatkan dari percakapan nanti? Dari percakapan ini sebenarnya saya ingin mendapatkan saran, kritikan dan masukan dari Bu Wahyatul Jannah tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Oh ya, jadi Bu Wafi ingin mendapatkan masukan lah ya Bu ya. Nah, secara umum nih dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, pembelajarannya itu menurut saya sudah sangat bagus ya, hanya saja ya memang ada beberapa lah ya. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan saya sendiri, menurut Ibu Wafi sendiri itu pembelajaran yang Bu Wafi lakukan itu adakah kekurangan yang Ibu rasakan sendiri? Kalau menurut saya kemarin memang masih ada ya, karena saya itu ada 1 atau 2 siswa yang saya salah dalam mengkelompokannya. Harusnya siswa tersebut masuk dalam minat yang visual, saya masukkan ke dalam kinestetik. Nah, karena saya waktu itu berpendapat ini agar kelompoknya jumlahnya sama, makanya saya masukkan ke dalam itu. Oh ya, berarti dalam pengelompokan Pengelompokan siswanya. siswa. Oke. Ya keliru lah ya, sedikit keliru. Nah Bu Wafi, kemudian kalau dari saya sendiri, untuk pembelajaran yang Bu Wafi lakukan sudah sangat interaktif sekali, siswa juga aktif, kemudian ada diferensiasinya dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, produk, bahkan kemudian di tengah-tengah juga siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. Ada KSE-nya, keterampilan sosial emosional, kemudian ada untuk produknya juga sangat beragam, dari apa yang membuat kotak-kotak itu ya, ada daur metamorfosis, kemudian ada yang menggunakan gambar cantung ya, itu sangat bagus sekali Bu Wafi. Nah, untuk refleksi juga sudah sangat bagus sekali yang Bu Wafi lakukan. Untuk refleksi sendiri ya, dari Bu Wafi sendiri, apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran dan refleksi Ibu sendiri bagaimana? Untuk dalam pembelajaran saya sudah melakukan seperti menanyakan perasaannya bagaimana. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, untuk refleksi diri saya juga, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan yang ada di RPP. Kemudian alokasi waktunya juga sudah sesuai, tapi ya begitu ya, kadang-kadang kan ada beberapa, misalkan saya dalam mengontrol emosi masih agak kurang, dan pengelolaan kelas juga masih sedikit kurang. Nah, ya itu untuk refleksi dari Bu Wafi sendiri ya. Nah, kemudian dari pembelajaran dari pra observasi, dari kemudian observasi, untuk rencana ke depan dalam pembelajaran apa yang akan Bu Wafi lakukan? Untuk rencana ke depan saya, berarti saya akan lebih teliti lagi ya, lebih jeli lagi dalam pengelompokan siswa. Kemudian saya akan menyiapkan KSE dalam pembelajaran yang saya lakukan, karena KSE ini sendiri saya belum paham betul ya Bu. Jadi saya tentu akan mempelajari tentang KSE dan mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, berarti kan tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE ini sendiri kan baru satu kali ini ya. Iya, jadi mungkin nanti di lain waktu kita akan sama-sama belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi, tentang pendalaman, yaitu pembelajaran sosial emosional juga. Nah, kira-kira ya Bu Wafi ya, setelah melaksanakan kegiatan dari pra-observasi, kemudian observasi yang telah kita lakukan dari kemarin, bagaimana perasaan Bu Wafi? Saya benar-benar merasa senang di coaching sama Bu Ana, karena saya jadi tahu tentang pembelajaran yang baik seperti apa. Apalagi saya ini baru diberitahu tentang pembelajaran diferensiasi dan yang kemudian KSE itu tersebut.
Ya, jadi ini pembelajaran diferensiasi dan KSE sendiri itu memang merupakan baru ya, Baru ya. ya baru. Apalagi di ya kalau di misalkan di kayak JKT juga ada untuk guru yang masih ini kan belum dikenal lebih tentang diferensiasi. Mungkin kalau ada di PMM itu dipelajari di PMM, tapi untuk pembelajaran yang ini belum meluas sekali. Nah, itu percakapan saya tadi bersama rekan sejawat saya yaitu Bu Wafi Hidayah. Semoga apa yang telah kami laksanakan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Wafi atas waktunya. Maaf